Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, mengomentari pertemuan antara para pimpinan dari 16 organisasi masyarakat Ormas Islam dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026. Arif menyebut pertemuan itu adalah upaya Prabowo untuk menyerap aspirasi Ormas Islam mengenai permasalahan di Gaza, Palestina. Apalagi, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sehingga pemerintah perlu mendengarkan aspirasi dari Ormas Islam terkait permasalahan tersebut. Arif pun menilai, saat ini pola komunikasi pemerintah sudah mulai berubah karena mau mendengarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pola komunikasi istana mulai berubah dengan mulai mendengarkan aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat, ujar Arif dalam program On Focus yang tayang di YouTube Tribun News, Rabu, 4 Februari 2026. Menurutnya, pemerintah sudah memiliki gagasan untuk mewujudkan perdamaian di Palestina. Meski begitu, pemerintah tetap perlu mendengarkan aspirasi dari kelompok masyarakat. Karena itu bisa jadi ini merupakan bentuk sinkronisasi apa yang menjadi pemikiran pemerintah dan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Islam, tuturnya. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Yahya Holil Stakuf alias Gus Yahya, memberikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto soal bergabungnya Indonesia ke Board of PAJ, BOP, atau Dewan Perdamaian. Pesan itu disampaikan Gus Yahya dalam jumpa pers usai pertemuan Presiden Prabowo bersama para pimpinan dari 16 Ormas Islam di Istana Kepresidenan pada Selasa lalu. Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina, merugikan rakyat Palestina, ucapnya. Menurutnya, Prabowo menyatakan bahwa semua tindakan akan dilakukan dengan kewaspadaan dengan prinsip untuk menjaga, membela, dan membantu rakyat Palestina, khususnya di Gaza. Tapi juga nanti akan dikembangkan dalam ikhtiar-ikhtiar yang lebih luas sampai kepada rakyat Palestina yang ada di tepi barat, terangnya. Gus Yahya juga buka suara perihal iuran sebesar $1 miliar atau 16,7 triliun rupiah untuk menjadi anggota permanen Board of PAJ. Ia menyebut iuran tersebut dibutuhkan untuk membangun Gaza. Iuran itu memang dibutuhkan karena yang akan dilakukan adalah satu agenda ya dengan pembiayaan besar-besaran untuk Gaza, ucapnya. Gus Yahya menilai perlu ada penggalangan dana untuk membangun wilayah tersebut. Sebagaimana diketahui, kondisi Gaza sudah hancur lebur akibat agresi yang dilakukan oleh Israel. Memang dibutuhkan semacam mobilisasi pembiayaan untuk itu sehingga para partisipan yang ikut di dalam dewan itu juga diminta untuk beriuran, ungkapnya. Selain Gus Yahya, tokoh Ormas Islam yang hadir dalam pertemuan pada Selasa kemarin antara lain Rais Aam PBNU KH, Miftahul Ahyar, Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir, Ketua Umum MUI Pusat KH, Anwar Iskandar, Waketum MUI KH Holil Nafis, Sekretaris Jenderal PBNU KH, Saifullah Yusuf, Sekretaris Jenderal MUI Pusat Amir Syah Tambunan, hingga Ketua Dewan Pembina Muslimat NU Hovifah Indar Parawansa. Sementara dari pihak pemerintah yang hadir mendampingi Prabowo, yakni Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhajir Effendi, Menteri Luar Negeri Sugiono, hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menteri Luar Negeri, Menlu, Sugiono mengatakan, dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menjelaskan kepada para ulama mengenai tujuan bergabungnya Indonesia dalam BOP adalah untuk menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya di Gaza. Kemudian seperti juga saya sudah sampaikan bahwa kompas ataupun arah daripada upaya-upaya ini adalah untuk tercapainya solusi dua negara, katanya usai pertemuan Selasa. Pada pertemuan tersebut, Presiden juga menyampaikan mengenai apa saja yang akan dilakukan pasukan perdamaian Indonesia yang akan dikirim ke Gaza. Dikirimkannya pasukan TNI ke Gaza dikhawatirkan akan memerangi kelompok Hamas yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Saya kira itu semua sudah sinkron dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah kemudian juga hal-hal lain terkait urusan perkembangan situasi pada umumnya, tuturnya. Sejumlah tokoh dan organisasi kemasyarakatan telah mengungkap soal keanggotaan Indonesia di Board of PAJ, BOP, Charter atau Piagam Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat AS, Donald Trump. Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Piagam Board of PAJ dalam sebuah seremoni di sela-sela penyelenggaraan World Economic Forum WEF di Davos, Swiss,
Kamis, 22 Januari 2026. Tercatat, ada beberapa negara yang menyatakan ikut bergabung ke Dewan Perdamaian selain Indonesia. Di antaranya adalah Arab Saudi, Bahrain, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Turki, Hungaria, Qatar, Israel, Bulgaria, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Pakistan, Paraguay, dan Uni Emirat Arab. Dengan ditandatanganinya piagam Board of PAJ yang diketuai oleh Presiden AS Donald Trump, maka Indonesia sejajar dengan Israel sebagai anggota lembaga ini. Keputusan masuknya Indonesia, yang selama ini vokal menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina, ke Board of PAJ pun telah menuai sederet sorotan. Terutama karena Palestina tidak dilibatkan dalam Board of PAJ itu sendiri. Sedangkan Israel, yang selama ini melakukan serangkaian tindakan militer dan kebijakan pendudukan jangka panjang terhadap Palestina, justru ikut bergabung di dalamnya. Board of PAJ juga dikhawatirkan hanya akan berpihak pada Israel yang selama ini berafiliasi erat dengan Amerika Serikat. Kritik juga mencuat karena adanya iuran sumbangan yang dibayarkan anggota Board of PAJ, khususnya iuran sebesar $1 miliar AS, setara 16 triliun rupiah, 17 triliun rupiah, untuk menjadi anggota permanen, di tengah permasalahan domestik dan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Indonesia bisa keluar sewaktu-waktu. Sejumlah pihak dan tokoh sudah menegaskan bahwa Indonesia bisa keluar sewaktu-waktu dari Board of PAJ karena keanggotaannya tidak mengikat. Keputusan keluar bisa diambil jika Board of PAJ dirasa tidak memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sementara itu, dalam pasal 2.4 tentang penarikan diri di BOP Charter atau Piagam Dewan Perdamaian yang sudah dipublikasikan, disebutkan bahwa negara anggota manapun dapat menarik diri dari Dewan Perdamaian dengan segera dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada ketua. Artinya, setiap negara anggota bisa mundur dengan efek langsung, segera berlaku, dari Board of PAJ hanya dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada ketua, chairman, yang saat ini adalah Donald Trump. Tidak perlu periode notis pemberitahuan panjang, penalti, atau persetujuan dari pihak lain yang diwajibkan. Berikut tokoh-tokoh yang sudah menyatakan Indonesia dapat menarik diri dari keanggotaan Board of PAJ sewaktu-waktu. 1. Majelis Ulama Indonesia, MUI. MUI menjadi salah satu organisasi yang diundang dan menghadiri acara silaturahmi Presiden RI Prabowo Subianto dengan pimpinan organisasi masyarakat, Ormas, Islam di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Februari 2026. Seusai pertemuan tersebut, Wakil Ketua Umum MUI Pusat K. Holil Nafis mengungkap, Presiden RI Prabowo Subianto telah memberi tanggapan mengenai ketiga hal yang disampaikan MUI mulai dari sikap skeptis atas bergabungnya Indonesia ke Board of PAJ hingga permintaan agar pemerintah terus berkomitmen dalam membela Palestina dan tidak mudah tunduk pada kemauan Donald Trump. Menurut Holil, Prabowo telah menyatakan siap mundur dari Board of PAJ jika forum tersebut tidak memperjuangkan kemerdekaan atau tidak membawa kemaslahatan untuk Palestina. Permintaan itu dijawab oleh Pak Presiden, bahwa di dalam keanggotaan BOP itu tidak harus mengikuti semuanya. Jadi, kalau ada langkah atau aksi yang tidak cocok, maka Indonesia akan abstain dan absen, ucap Holil, dikutip dari laman resmi MUI.id. Yang kedua, kalau memang tidak membuat masalah dalam perkembangan waktu, maka Presiden tidak segan-segan akan keluar dari BOP. Pertemuan Prabowo dengan ex-Menteri Luar Negeri RI. Keikutsertaan Indonesia dalam Board of PAJ juga dibahas dalam pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan sejumlah mantan Menteri Luar Negeri RI di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026 kemarin. Beberapa penggawa Kementerian Luar Negeri RI, Kemlu, yang diundang hadir adalah Hasan Wirajuda, Alwi Sihab, Retno Lestari Priyansari Marsudi, hingga Martin Natalegawa. Selain itu, mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Pati Jalal ikut hadir. Ada pula peneliti senior sekaligus pendiri Dewan Penyantun CIS, Center for Strategic and International Studies, Jusuf Wanandi. Setelah pertemuan, beberapa dari ahli urusan luar negeri tersebut juga telah menyatakan Indonesia memiliki opsi untuk keluar dari Board of PAJ sewaktu-waktu. 1. Hasan Wirajuda, Menteri Luar Negeri RI, Menlu, periode 2001 hingga 2009. Hasan Wirajuda menegaskan Indonesia masih tetap memiliki kedaulatan untuk meneruskan keanggotaan di Board of PAJ atau tidak, tergantung pada prosesnya.
apakah masih mengutamakan kepentingan Palestina. Kita juga punya kedaulatan untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak, tergantung pada bagaimana proses ini nanti dalam perjalanannya sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya, yaitu membantu rakyat Palestina, kata Hasan seusai pertemuan dengan Prabowo. 2. Alwi Shihab, Menteri Luar Negeri RI, Menlu, periode 1999 hingga 2001. Alwi Shihab mengungkap, Prabowo telah menegaskan komitmen untuk mewujudkan two-state solution atau solusi dua negara dan mendukung perjuangan Palestina. Dan yang paling penting dalam hal penjelasan beliau itu, bahwa Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu kalau istilah awamnya itu adalah harga mati. Two-state solution, tutur Alwi. Alwi juga mengatakan, nantinya Indonesia bisa keluar dari keanggotaan Board of PAJ jika forum tersebut tidak lagi sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia, termasuk penyelesaian konflik Palestina dan Israel. Oleh Bapak Presiden tadi dikatakan kalau Board of PAJ ini kelihatan tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka dengan mudah kita bisa keluar, jelas Alwi. Jadi, beliau tekankan kepada masyarakat seluruhnya bahwa keikutsertaan Indonesia tidak lain adalah komitmen untuk membela Palestina dan menginginkan penyelesaian yang adil bagi Palestina. 3. Dino Patijalal, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Wamenlu, ke-6 yang menjabat pada 2014, Dino Patijalal, mengungkap bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya sikap kehati-hatian dalam mengikuti perkembangan Board of PAJ. Menurut Dino, Prabowo juga berulang kali menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu untuk keluar dari forum tersebut jika langkah-langkah yang diambil bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional Indonesia yang membantu mewujudkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Hal tersebut, kata Dino, sesuai dengan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia. Saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip dan kepentingan kita, tutur Dino. Ini berkali-kali beliau tekankan. Beliau tidak akan ragu ya, termasuk ya kalau yang lain tetap masuk gitu. Nah, ini yang saya tangkap sebagai suatu penekanan dan penegasan yang kami apresiasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.